Spurs are going to the off the bench with a fabulous finish. Ricardo Quaresma on his first day. Dalam dunia sepak bola modern, ada satu hal yang lebih cepat daripada kecepatan Kylian Mbappe di lapangan, yaitu pemecatan pelatih. Sepak bola telah berubah menjadi industri dengan tekanan luar biasa, di mana trofi adalah satu-satunya mata uang yang sah. Di era di mana hasil adalah segalanya, para manajer kini berjalan di atas tali tipis, di antara kemenangan dan kegagalan. Tidak ada lagi ruang untuk proses, tidak ada lagi kata membangun. Hanya butuh satu musim buruk, atau bahkan separuh musim tanpa trofi, untuk membuat kursi panas mereka meledak seperti popcorn di tengah tekanan media, tuntutan fans, dan ego manajemen. Fenomena ini melahirkan sebuah pola. Klub-klub raksasa yang dulunya memberi waktu, kini berubah menjadi mesin pemecat. Mereka tak lagi mencari pelatih, tapi penyihir yang bisa langsung menyulap tim menjadi juara. Nama-nama besar seperti Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, hingga Thomas Tuchel tahu betul bagaimana kursi kepelatihan bisa berubah dari singgasana menjadi jebakan dalam hitungan pekan. Dalam lingkungan seperti ini, loyalitas bukan lagi mata uang yang berlaku. Tapi tunggu dulu, di antara klub-klub yang haus akan kejayaan instan, di antara semua kegilaan sepak bola modern, ada satu sosok yang tak tergoyahkan. Seorang pelatih yang tidak hanya bertahan selama 1 dekade, tapi juga berhasil menanamkan identitas, mentalitas, dan filosofi pada klubnya. Nama itu adalah Diego Simeone. Ia bukan sekedar pelatih, ia adalah simbol keteguhan, kesabaran, dan keyakinan pada proses panjang. Simeone adalah antitesis dari tren pelatih instan. Di saat manajer sekelas Erik ten Hag dipaksa angkat kaki dari Old Trafford, meskipun telah mempersembahkan 2 piala domestik, dan Ronald Koeman harus mengemas barangnya lebih cepat dari rencana di Barcelona, meskipun bekerja dalam kekacauan finansial dan kepergian Messi, Simeone masih berdiri kokoh di pinggir lapangan Metropolitano. Dengan mata tajam dan jas hitam yang menjadi ciri khasnya, ia terus memimpin pasukan Atletico Madrid dengan semangat yang tak pernah padam. Apa rahasianya? Apa yang membuat Atletico berbeda? Kenapa ketika klub-klub lain mengganti pelatih seperti mengganti baterai jam, tapi Atletico memilih untuk bertahan dalam badai dan percaya pada arah yang ditentukan sang pelatih? Oke, kita mulai dengan budaya baru di dunia sepak bola. Hasil instan, Real Madrid, Barcelona, Manchester United, semuanya menuntut trofi, performa, dan dominasi dalam waktu singkat. Di era yang serba cepat ini, tidak ada ruang bagi proses panjang atau pembangunan jangka menengah. Ekspektasi publik, tekanan dari pemilik klub, tuntutan sponsor, dan sorotan media membuat sabar menjadi barang langka. Kegagalan tidak pernah menjadi pilihan, bahkan bila kegagalan itu datang di tengah proses perbaikan atau transisi yang wajar. Ketika hasil tidak datang, pelatihlah yang pertama disalahkan. Pemain bisa tetap aman, direksi bisa lolos dari kritik, tapi pelatih tidak. Mereka jadi kambing hitam utama. Mereka menjadi sasaran empuk kemarahan fans, tekanan media, dan keputusan manajemen yang terburu-buru. Tidak peduli apakah sebelumnya mereka membawa tim ke final, mengangkat piala, atau menyelamatkan klub dari keterpurukan. 1 bulan buruk bisa menghapus semua pencapaian. Manchester United adalah contoh nyata dari tekanan ini. Erik ten Hag dipecat pada 2024 setelah awal musim yang mengecewakan. Meskipun di musim sebelumnya ia berhasil membawa pulang Piala FA dan Carabao Cup ke Old Trafford, dia tak diberi ruang untuk menyempurnakan proyeknya. Ten Hag akhirnya tersingkir dari klub, yang sejak era Sir Alex Ferguson memang dikenal kesulitan mempertahankan stabilitas pelatih. Kemudian ada Ronald Koeman, dipecat oleh Barcelona ketika klub berada di krisis finansial, dengan skuad yang ditinggalkan oleh Lionel Messi, dan dibangun dari potongan-potongan tak utuh. Meski tantangan yang ia hadapi sangat besar, kesabaran tidak menjadi opsi. Manajemen lebih memilih membalikan halaman ketimbang memperkuat fondasi yang sedang dibangun. Bahkan klub sebesar Real Madrid pun tidak kebal terhadap budaya ini. Carlo Ancelotti, pelatih yang telah memberi gelar Liga Champions dan membangun generasi baru di Bernabeu, tetap berada dalam ancaman jika grafik performa sedikit menurun. 1 bulan tanpa kemenangan cukup untuk membuat desas-desus pemecatan berhembus kencang. Pemecatan cepat ini tak hanya menunjukkan ambisi, tapi juga ketidaksabaran yang merusak fondasi sepak bola itu sendiri. Dalam sepak bola modern, proyek jangka panjang adalah konsep idealis yang nyaris tidak relevan. Tekanan yang tidak rasional dari luar membuat klub-klub besar seolah tidak punya waktu untuk membiarkan pelatih mengembangkan filosofi, membangun kerjasama antar pemain, atau mematangkan strategi.
Pelatih seperti Lampard yang sempat membangun Chelsea dengan pemain muda, hingga Thomas Tuchel yang memberi Chelsea trofi Liga Champion, semuanya merasakan pahitnya pemecatan karena ekspektasi yang terlalu tinggi dan hasil yang tidak sesuai ekspektasi dalam waktu singkat. Tidak peduli seberapa cemerlang masa lalu mereka, hari ini dan besoklah yang memutuskan nasib mereka. Inilah wajah baru sepak bola modern, sebuah dunia yang begitu cepat berubah, begitu tidak sabar, dan begitu sulit memberi ruang untuk sebuah proses alami membangun kejayaan. Tapi di tengah badai pemecatan, tekanan instan, dan obsesi pada hasil cepat, ada satu oasis yang menenangkan. Di satu sudut kota Madrid yang lebih dikenal sebagai adik tiri dari klub kerajaan Real Madrid, berdirilah sebuah benteng bernama Atletico Madrid. Dan di balik benteng itu, berdirilah satu sosok pelatih yang sudah menjadi legenda hidup, yaitu Diego Pablo Simeone. Simeone bukan hanya sekedar pelatih bagi Atletico Madrid, ia adalah identitas, ia adalah jiwa, ia adalah perwujudan dari semangat, filosofi yang keras, penuh determinasi, dan anti glamour. Sejak mengambil alih kursi kepelatihan pada Desember 2011, Simeone tak hanya mengubah gaya bermain tim, tapi juga mentalitas seluruh institusi klub. Ia tidak datang dengan janji revolusi ala Guardiola atau proyek filosofi ala Klopp. Simeone datang membawa satu hal, keyakinan bahwa kerja keras, disiplin, dan kesatuan bisa mengalahkan uang, nama besar, dan sejarah. Sebelum Simeone datang, Atletico Madrid adalah klub yang sulit ditebak, terkadang bisa menakutkan, tapi lebih sering tidak konsisten. Klub ini memang punya sejarah, tapi lebih sering jadi penghibur di antara dominasi Real Madrid dan Barcelona. Bahkan di awal 2000-an, Atletico sempat terlempar ke Divisi 2, sesuatu yang tak pernah dibayangkan terjadi pada dua rival abadinya. Padahal mereka punya pemain seperti Fernando Torres, Diego Forlan, dan Sergio Aguero. Tetapi tanpa pondasi yang kuat dan arah yang jelas, bakat sehebat apapun akan mudah tenggelam. Masuklah Simeone, sang mantan gelandang bertahan penuh semangat, yang dulunya menjadi bagian dari skuad Atletico Madrid juara Liga 1995-1996. Kali ini ia kembali bukan sebagai pemain, tapi sebagai pelatih. Dan dalam waktu singkat, klub yang sebelumnya labil berubah, sekarang menjadi mesin tempur bermental baja. Disiplin yang diterapkan Simeone mengubah Atletico dari tim papan tengah menjadi pesaing serius gelar, bukan hanya di La Liga, tapi juga di panggung Eropa. Dalam lebih dari satu dekade, Simeone telah mempersembahkan 8 trofi untuk Atletico. 2 gelar La Liga yang dicapai di era dominasi Messi dan Ronaldo adalah pencapaian luar biasa. 2 gelar Liga Eropa, 1 Copa del Rey, dan membawa timnya 2 kali ke final Liga Champion, meski harus kalah menyakitkan dari rival sekota. Real Madrid adalah tetap menjadi bukti bahwa Simeone adalah salah satu pelatih terbaik dunia, bahkan jika trofi bukan satu-satunya ukuran. Uniknya prestasi ini justru diraih dengan sumber daya yang terbatas. Atletico tak pernah punya dana transfer sebesar PSG atau Manchester City. Namun Simeone mampu merancang strategi untuk menjadikan pemain biasa terlihat luar biasa, seperti Gabi, Godin, Koke, hingga Griezmann. Menjadi ikon bukan karena harga mereka, tapi karena bagaimana Simeone membentuk karakter mereka. Dan bicara soal gaji, mungkin ini yang mengejutkan. Meskipun klub ini bukan tergolong super kaya, Diego Simeone adalah pelatih dengan bayaran tertinggi di dunia, yaitu 43,2 juta euro per tahun. Itu hampir 2 kali lipat dari Pep Guardiola. Mengapa bisa begitu? Karena nilai Simeone bagi Atletico bukan sekedar diukur dari hasil pertandingan, tapi dari stabilitas, arah klub, dan loyalitas jangka panjang. Ia bukan hanya membangun tim, ia membangun budaya. Di saat banyak pelatih gugup karena ancaman pemecatan, Simeone tetap berdiri tenang. Tapi bukan berarti dia tidak punya tekanan. Dalam satu wawancara, ia pernah jujur mengatakan bahwa dia tetap merasa cemas akan kemungkinan dipecat, bahkan setelah semua pencapaiannya. Bagi Simeone, jabatan pelatih bukan posisi aman, tapi medan tempur yang harus dijalani setiap hari dengan intensitas tinggi. Inilah mentalitas yang ia tularkan ke seluruh pemainnya. Yang menarik, loyalitasnya pada Atletico benar-benar luar biasa. Meski beberapa kali dikaitkan dengan kursi pelatih Argentina, negara asalnya, Simeone tetap memilih untuk bertahan. Ia memperpanjang kontraknya hingga 2027, menjadikannya pelatih dengan masa jabatan terlama dalam sejarah Atletico Madrid. Dan dunia sepak bola modern, di mana 1 tahun bisa terasa seperti 10 tahun. Ini adalah pencapaian yang nyaris mustahil. Dalam era sepak bola yang gila akan kesuksesan instan, kisah Diego Simeone adalah anomali. Ia membuktikan bahwa dengan visi jangka panjang,
Dengan kepercayaan penuh dari manajemen dan dengan filosofi yang dijalankan konsisten, sebuah klub bisa bersaing tanpa harus mengikuti arus kegilaan finansial. Diego Simeone adalah simbol bahwa stabilitas adalah senjata. Di saat pelatih lain datang dan pergi, ia tetap menjadi pusat gravitasi bagi Atletico. Dan itu, di era seperti sekarang, lebih bernilai daripada sekadar satu trofi dalam semusim. Lalu muncul pertanyaan besar, jika pendekatan stabil seperti yang diterapkan Atletico bersama Simeone terbukti berhasil, mengapa klub-klub besar lainnya tidak bisa meniru? Mengapa Real Madrid, Barcelona, Manchester United, atau PSG seperti terjebak dalam siklus ganti pelatih setiap 1 atau 2 musim sekali? Jawabannya tidak sederhana, karena mereka tidak sabar. Ini adalah kompleksitas yang melibatkan banyak aspek, dari tekanan eksternal, budaya internal, hingga ego individu yang mengelilingi institusi besar tersebut. Pertama, mari kita bicara tentang tekanan media dan fans. Klub-klub seperti Real Madrid dan Barcelona bukan sekedar tim sepak bola. Mereka adalah simbol budaya, alat politik, merek global, dan pusat gravitasi jutaan pasang mata di seluruh dunia. Ketika sebuah klub memiliki penggemar yang tersebar dari Meksiko hingga Jepang, dari Indonesia hingga Nigeria, maka setiap keputusan sekecil apapun akan menjadi perdebatan besar. Satu kekalahan bisa menjadi krisis nasional. Sponsor yang telah menggelontorkan miliaran euro tentu tidak akan senang melihat tim yang mereka dukung terpuruk terlalu lama. Disinilah pelatih jadi tumbal cepat. Mereka harus memberikan hasil bukan hanya untuk menang, tapi juga untuk meredakan sorotan media, menjaga citra bisnis, dan meredam keresahan fans. Kedua, ada ego pemain dan struktur direksi. Di klub-klub besar, pelatih tidak pernah berdiri sendiri. Mereka harus berbagi ruang dengan direktur olahraga, pemilik klub, agen pemain, bahkan pemain itu sendiri, yang kadang lebih besar pengaruhnya dari sang pelatih. Di ruang ganti Barcelona saat Lionel Messi masih di sana, tidak sembarang pelatih bisa memberi instruksi sembarangan. Di Real Madrid, pemain seperti Cristiano Ronaldo atau Sergio Ramos pada masanya punya pengaruh yang hampir selevel manajer. Bandingkan dengan Simeone di Atletico, ia adalah pusat dari semuanya. Ia bukan hanya pelatih, tapi juga arsitek utama. Ia punya kuasa penuh atas proyek tim, siapa yang datang, siapa yang pergi, dan bagaimana tim bermain. Tidak ada intervensi, tidak ada kompromi. Inilah kenapa sistemnya bisa berjalan utuh dan stabil. Ketiga, kita masuk ke ekspektasi sejarah. Klub-klub besar tidak tumbuh dengan mentalitas proses. Mereka besar karena kemenangan. Mereka besar karena sejarah kejayaan. Satu musim tanpa gelar bisa dianggap bencana. Sebuah era transisi dianggap kemunduran. Real Madrid terbiasa mengangkat trofi setiap tahun. Barcelona dibentuk untuk bermain indah dan menang. Manchester United masih hidup dalam bayang-bayang Sir Alex Ferguson. Ketika pelatih datang membawa proyek jangka panjang, yang dibutuhkan adalah waktu. Tapi waktu adalah hal yang paling langka di klub yang sejarahnya dibangun di atas kesuksesan konsisten. Dan fans tak mau menunggu 3 tahun untuk melihat proyek matang. Direksi tidak bisa menunggu sampai musim ketiga untuk menilai apakah pendekatan baru ini berhasil atau tidak. Akibatnya pelatih pun menjadi korban dari ekspektasi sejarah yang begitu berat dan tak realistis. Sementara itu Atletico, meski termasuk klub besar, tidak dibesarkan dengan tekanan yang sama. Klub ini tidak dibangun di atas imperium trofi, tetapi lebih pada semangat kerja keras dan perlawanan. Mereka tidak dituntut untuk selalu juara, tetapi untuk selalu kompetitif. Dan disinilah Simeone menemukan lingkungan yang pas, klub yang mau bersabar, manajemen yang memberi kepercayaan, dan fans menghargai semangat lebih dari sekadar hasil akhir. Apa yang dilakukan Simeone di Atletico sebenarnya lebih sulit daripada terlihat di permukaan. Ia bukan hanya bertahan di satu klub selama lebih dari 1 dekade, dan sesuatu yang sudah hampir punah di era modern, tetapi juga bertahan di klub yang perlahan-lahan dia ubah menjadi penantang serius gelar, tanpa kehilangan jati diri. Sepak bola pada intinya bukan sekedar permainan 90 menit yang ditentukan oleh skor akhir. Ia adalah proses panjang yang dipenuhi mimpi, perjuangan, dan kesabaran. Tapi kini, dalam hiruk-pikuk era modern yang serba instan, nilai-nilai itu mulai tergerus. Sepak bola berubah menjadi industri yang haus hasil secepat kilat, di mana visi jangka panjang dikorbankan demi kepuasan sesaat. Namun di tengah dunia yang terus berlari, kita perlu bertanya, kemana perginya filosofi membangun tim dari nol? Kemana perginya kepercayaan pada pelatih yang punya visi? Kita terlalu sering melihat pelatih datang dengan ide yang cemerlang,
tapi belum sempat menerapkan sepenuhnya, mereka sudah didepak. Karena satu hal, mereka tidak menang cepat. Padahal kalau kita menoleh sedikit ke belakang dan belajar dari kisah sukses sejati, kesabaran justru adalah fondasi dari kejayaan. Atletico Madrid adalah bukti nyata bahwa membiarkan seorang pelatih bertumbuh bersama klub bisa menciptakan sesuatu yang lebih besar daripada sekedar trofi. Diego Simeone tidak selalu menang setiap musim, tapi yang memenangkan karakter yang membuat Atletico Madrid disegani bahkan oleh klub-klub raksasa yang lebih kaya, lebih mewah, lebih glamor. Kesabaran bukan berarti membiarkan kegagalan terus terjadi. Kesabaran artinya memberi ruang bagi ide berkembang, memberi waktu untuk membentuk struktur, memberi kesempatan untuk jatuh dan bangkit kembali. Klub yang sabar adalah yang menghormati proses, bukan hanya produk akhir. Mungkin inilah pelajaran terbesar yang bisa diambil oleh klub-klub besar seperti Manchester United, Chelsea, PSG, atau bahkan Barcelona dan Real Madrid, bahwa terkadang solusi terbaik bukanlah mengganti pelatih tiap musim, tapi justru membiarkan satu sosok tumbuh dan berkembang bersama klub, membangun warisan jangka panjang. Karena dalam sepak bola, seperti dalam hidup, proses yang kuat akan selalu menghasilkan sesuatu yang abadi. Sudah saatnya sepak bola berhenti menjadi industri pemecatan tercepat di dunia. Sudah saatnya kita mulai percaya lagi bahwa kemenangan sejati dibangun, bukan dibeli. Dan mungkin, kalau lebih banyak klub yang punya keberanian seperti Atletico Madrid, dunia sepak bola tak hanya akan dipenuhi trofi, tapi juga cerita indah tentang kesetiaan, komitmen, dan transformasi jangka panjang. Ini adalah kisah tentang keteguhan di tengah badai, tentang tidak menyerah saat dunia meminta untuk menyerah, dan tentang membuktikan bahwa yang lambat, bila dibangun dengan benar, bisa menyalip yang cepat. Jadi ketika kita bicara tentang masa depan sepak bola, mungkin sudah saatnya kita bertanya, apakah kita ingin kemenangan cepat atau warisan abadi? Karena di akhir hari, trofi bisa berdebu, tapi identitas, filosofi, dan karakter akan dikenang selamanya.